Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu malam tanggal 14 Agustus 2022. Sebelum kita berbaring tidur, marilah Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semua, kita mencari Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan tadi pagi adalah keputusan. Malam ini kita ambil keputusan untuk mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan. Senantiasa saya berkata, dalam kehidupan kita senantiasa diperharapkan dengan sebuah keputusan. Keputusan yang benar atau keputusan yang salah. Keputusan yang benar adalah hidup mencari Tuhan, hidup yang diberkati. Tapi keputusan yang salah membawa celaka, saudara. Tapi malam ini, kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, malam ini saya mau sampaikan gelap atau terang, supaya kita jangan ambil keputusan yang salah, yaitu pilih yang gelap. Tapi kita mau ambil keputusan yang benar, diam di dalam terang Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan karena Tuhan berkata dalam Matius pasal 4 ayat 16 dikatakan, bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah melihat terang. Anugerah Tuhan luar biasa. Di ayat 17, sebab waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Mari, bagi kita yang dulu hidup di dalam kegelapan, saat ini Tuhan telah memanggil kita menjadi anak Tuhan yang terang. Oleh itu bertobat kita senantiasa. Metanoia, kita memperbaiki diri kita. Hari adalah hari yang lebih baik dari kemarin. Besok lebih baik dari hari ini. Tiap hari, setiap saat kita melangkah bersama dengan Tuhan. Makin hari makin baik, saudara. Better, much better. Hari demi hari lebih baik. Melangkah bersama dengan Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita menikmati terang bercahaya penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan sukacita, kerajaan surga kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu. Kita berterima kasih sebab anugerah Tuhan luar biasa. Semua kita bisa bernafas, bisa hidup sampai detik ini, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus turun menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu. Amin, haleluya. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, haleluya. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada karena anugerah-Mu. Ku ada karena rahmat-Mu Bapa, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih karunia-Mu, haleluya. Terima kasih, haleluya. Oh Jesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Bapakku Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku sangat berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada karena anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku
berterima kasih buat kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, Yesus, terima kasih. Sebab anugerah-Mu sangat luar biasa. Ku mau memuji-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. I'm here because of your grace. Amen, hallelujah. I'm here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Amen, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I live good today. Forever I will praise your name. Hallelujah. Ku ada karena anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, amin, haleluya. Oh Jesus, oh Jesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you so much, Jesus. Jesus. Thank you so much, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Hallelujah. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran, punya-Mu kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Allah Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama-Mu Yesus yang sempurna. Terima kasih, haleluya. Oh Jesus, Jesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapakku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus.
Terima kasih. Aku mau cinta Yesus, aku mau setia, aku mau taat sampai akhir hidupku. Terima kasih Bapakku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih, tuntunlah hidupku sampai aku masuk ke surga yang kekal selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapakku, Tuhan Yesus. Sucikan sebentar mulut kami Bapa, sucikan pikiran kami, hati kami Bapa, tubuh jiwa roh kami oleh darah Yesus. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Berfirmanlah Bapa. Kami lapar hauskan firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kelurusan, menuntun hidupku di dalam terang Tuhan. Ampuni segala dosa kami, segala salah kami, kegilapan kami. Ampun ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat dan syukur bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam ini adalah malam yang indah, karena semua anugerah-Mu luar biasa. Kami mau hidup di dalam terang Tuhan sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus surga buat selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami siap dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba benar-benar sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu malam tanggal 14 Agustus, waktu begitu cepat. Kita tadi pagi sudah menghadiri ibadah pagi. Setiap kita sudah menikmati berkat Tuhan. Dan malam ini juga menerima berkat Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Kan kita bersyukur dulu, kata firman Tuhan, kita bangsa yang hidup di dalam kegelapan, yang diam di dalam kegelapan. Dulu saya tidak mengenal terang, tapi saya berada di dalam terang Tuhan, karena kasih Tuhan yang sempurna. Tutup mari, kita mau baca firman Tuhan. Sebelum kita tidur, kita rutin tiap malam kita baca firman Tuhan perjanjian baru, Bapak Ibu ya. Perjanjian baru. Besok pagi kita baca perjanjian lama terus rutin. Puji Tuhan, saat ini sudah masuk di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 11 terus kita lakukan, karena surat 1 ini hanya 5 pasal. Setelah kita lanjut dalam suratan Yohanes yang kedua, 1 pasal. Selanjutnya suratan Yohanes ini ada 3 Saudara ya, sampai 3 ya. Surat Yohanes yang ketiga ya. Dan begitu selanjutnya masuk ke kitab Yudas ya. Kitab Yudas hanya 1 pasal. Setelah baru atas izin rahmat Tuhan adalah kitab yang terakhir, kitab Wahyu. Jangan-jangan sampai ini menjelang kedatangan Tuhan, saudara ya. Saya feelingnya kalau sudah sampai kitab Wahyu, berarti ini janji Tuhan untuk hidup yang akan datang. Supaya hidup kita makin hari mau benar di hadapan Tuhan. Makin hari mau berada di dalam terang Tuhan. Jangan berada di dalam kehidupan kegelapan, saudara ya. Kegelapan tidak ada damai sejahtera. Saya nggak bisa bayangkan itu. Bapak polisi saya tidak perlu sebut namanya, yang sudah membunuh, yang saat ini sudah masuk penjara, atau banyak jiwa-jiwa yang masuk penjara oleh karena mereka sudah berbuat dosa, berbuat kejahatan. Termasuk orang-orang yang saat ini masih hidup di dalam kegelapan. Saya yakin mereka tidak ada damai sejahtera, saudara. Ya, tidak ada damai sejahtera. Padahal kata janji Tuhan ya, kalau nanti kegelapan itu, saudara, nanti ditempatkan tempat yang gelap, saudara. Gelap, ngeri, saudara. Lalu mari kita mau ada di dalam terang Tuhan. Ngeri kalau sampai hidup di dalam kegelapan terus-terusan, saudara. Wah, ngeri. Saya mau baca coba ini. Ada ayatnya, saudara. Kalau nanti orang yang hidup di dalam kegelapan itu benar-benar sesuai dengan hidupnya, mereka akan masuk di dalam tempat kegelapan yang paling dahsyat. Ini ayatnya ada, saudara. 2 Petrus pasal 2 ayat 17. 2 Petrus pasal 2 ayat 17 saya mau baca. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan.
Bagi mereka telah tersedia tempat di dalam kegelapan yang paling dahsyat. Oh, dijauhkan Tuhan dalam nama Yesus. Sesuai firman Tuhan malam hari ini, bicara gelap atau terang. Tapi dalam nama Yesus, gelap itu bagi mereka-mereka yang mau pilihannya, mau hidup di dalam kegelapan. Seperti Bapak Ibu, di dalam rumah pasti kepengen kita ada terang, membaca buku, baca Alkitab harus terang lampu. Kecuali kalau mau tidur pun tidak boleh gelap total, saudara. Harus ada terang dikit-dikit, berarti ada terang, tidak di dalam kegelapan total. Sebenarnya kalau hidup di dalam kegelapan, tidak kelihatan apa-apa, saudara. Seperti Whitney Houston, artis yang terkenal di dunia yang sudah meninggal itu, mereka berkata akhir hidupnya, aku sudah tidak bisa membedakan antara kebenaran dan ketidakbenaran. Jadi tidak bisa membedakan antara terang gelap, kalau berarti dia hidup di dalam gelap. Kalau kita hidup di dalam terang kan bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Bisa membedakan warna, bisa membedakan segala sesuatu. Asli, palsu kita bisa bedakan kalau hidup di dalam terang. Tapi kalau kita hidup di dalam kegelapan, tidak bisa, saudara. Bahkan kata firman Tuhan, nanti orang hidup di dalam kegelapan, itu gelap yang paling dahsyat. Untuk mari kita baca firman Tuhan. Saya mau baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 7-11, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi yang membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat 11 yang terakhir. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari, kata firman Tuhan, gelap atau terang, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan mengajak Bapak Ibu Saudara semua, mari kita hidup di dalam terang Tuhan. Karena sudah saya sampaikan tadi, kalau hidup di dalam kegelapan, tempatnya kegelapan yang dahsyat-dahsyat. Hidup kegelapan, hidup di dalam kebencian, tidak ada kasih, saudara. Seperti firman Tuhan katakan di ayat yang ke-9, barang siapa bahwa ia berada dalam terang, tetapi yang membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi artinya kalau kita mau hidup di dalam terang Tuhan, mari kita hidup di dalam kasih Tuhan. Jangan pernah benci kepada saudara-saudara kita. Saya tidak pernah membenci. Di hati saya sudah tidak ada kebencian dengan siapapun, tapi ada kebencian terhadap dosa. Jauh dari dosa, tapi biar saya saling mengasihi. Semua adik-adik saya semua saya cintai, adik ipar, ponakan semua saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para semua saudara-saudaraku, mari semua berhiduplah di dalam kasih Tuhan. Hiduplah di dalam terang Tuhan. Kalau kita hidup di dalam terang Tuhan, kita merasa aman, makin terang bercahaya. Tapi kalau kita membenci saudara, atau hidup di dalam kegelapan, dia katakan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Tidak tahu, tidak punya jelas. Di ayat 11. Kasihan kalau mereka hidup di dalam kegelapan. Itu tempatnya di neraka, saudara. Tapi bagi kita kepengen tempatnya di surga. Karena kegelapan itu akan memutakan mata mereka, saudara. Kalau kita hidup di dalam kegelapan seperti yang saya terangkan tadi, Whitney Houston, dia sudah tidak bisa membedakan antara kebenaran dan ketidakbenaran. Karena hidup di dalam kegelapan. Tapi bagi kita mari, kita mau hidup di dalam terang Tuhan. Sebagai terakhir, saya mau kasih 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Amin. Dulu kita hidup di dalam kegelapan, tapi saat ini kita ada di dalam terang Tuhan. Hiduplah di dalam terang Tuhan, di dalam kasih. Sehingga nanti kelak tempat kita ada di surga. Hidup kekal selama-lamanya bersama Yesus. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Kita mau pelihara anugerah rahmat kasih karunia yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Kita mau berada di dalam terang Tuhan. Kita mau ada di dalam kasih Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat
hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Amin, haleluya. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Amin, haleluya. Terima kasih, haleluya, Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih, haleluya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, haleluya. Oh Yesus, oh Yesus, terima kasih, amin. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Bapakku Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biar terang Tuhan ada di dalam hidupku. Kami mau hidup di dalam kasih-Mu Yesus. Terima kasih, oh haleluya, oh Yesus. Urias akalamata, urias siki alamataramat, urias. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Pakailah hidupku Tuhan Yesus. Pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat berbaring tidur, dan mari berjaga dan berdoa supaya kita hidup di dalam terang Tuhan, melangkah bersama dengan Yesus sampai suatu hari kelak kita bersama dengan Yesus, surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus bersama Bapak Ibu Saudara semua, dan menjadi doa saya senantiasa berkat damai sejahtera Tuhan Yesus turun menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.